Teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Mr. Hodut yang membahas tentang kuliner, travel, and hobi. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Mr. Hodut. Nah, di video kali ini Mr. Hodut mau membahas tentang hamster, teman-teman. Jadi mau membahas tentang sesuai dengan Mr. Hodut, teman-teman. Di video yang sebelum-sebelumnya, teman-teman, Mr. Hodut mau membahas tentang ciri-ciri hamster sakit seperti apa, teman-teman. Nah, ini Mr. Hodut udah merangkum beberapa ciri-ciri hamster sakit seperti gimana, teman-teman. Nah, ini menurut pengalamannya Mr. Hodut ya, teman-teman ya. Nah, jadi ciri-ciri hamster sakit itu ada 4 ciri-cirinya, teman-teman nih. Nah, yang pertama adalah nafsu makan berkurang. Nah, di video yang ini, teman-teman nih, video ini kan Mr. udah membahas tentang kenapa hamster tuh mau makan. Nah, biasanya tuh, salah satu penyebabnya adalah sakit, teman-teman. Nah, jadi kalau hamster sakit itu biasanya nafsu makannya cenderung turun sekali, berkurang sekali, teman-teman. Dan biasanya, teman-teman ya, kalau dia udah sakit ya, biasanya cuma kalau kita kasih makanan ya, teman-teman. Nah, dia tuh lebih cenderung lebih diem, lebih ke pinggir, ke pojokan si kandang-kandangnya, teman-teman. Jadi benar-benar cuma makan sedikit, begitu dia diem lagi tidur. Sama seperti manusia lah, teman-teman. Kalau manusia pun kalau lagi sakit kan lebih banyak kayak kita makan juga jadi lebih berkurang ya, teman-teman. Jadi lebih pinginnya diem, nggak mau banyak beraktivitas gitu kan. Jadi nafsu makan juga cenderung benar-benar berkurang, sama kayak hamster seperti itu, teman-teman. Jadi mau dikasih makanan seenak apapun deh. Jadi menurut si hamster itu kalau lagi sakit ya nggak enak, teman-teman, seperti itu. Nah, itu ciri-ciri yang pertama, nafsu makannya benar-benar berkurang ya, teman-teman. Nah, ciri-ciri yang kedua adalah cenderung lebih diam, teman-teman. Jadi kalau hamster yang sakit ya, teman-teman nih, kita contoh kayak hamster yang sakit, teman-teman ya. Dia tuh lebih banyak aktivitas, teman-teman. Lebih beraktivitas, lebih kanan kiri, lebih ke manjat-manjat ke dinding-dinding akuarium, terus lebih pokoknya lebih banyak aktivitas lah. Kalau dikasih putar-putar willy-willy yang kayak gini pun sama, teman-teman, dia bakal lebih berlari di dekat situ. Kalau kita kasih perosotan, dia bakal manjat-manjat, dia turun lagi perosotan, masuk ke dalam lorong. Nah, itu kalau nggak sakit kan dia banyak beraktivitasnya, teman-teman. Sama seperti manusia, kalau kita lagi nggak sakit, kita bisa bekerja, kita bisa belajar atau apapun lah, teman-teman, bisa dilakukan. Tapi kalau lagi sakit, biasanya kita juga sama cenderung lebih banyak diam dan lebih istirahat, teman-teman. Nah, sama sih seperti hamster pun sama. Kalau udah sakit itu dia lebih cenderung lebih diam, memojokkan diri di pinggiran, nggak banyak beraktivitas, dia nggak banyak gerak-gerak, dia lebih banyak istirahat, tidur, teman-teman. Biasanya seperti itu biasanya, teman-teman. Nah, ini menurut pengalaman Mr. Hodut, teman-teman. Dan kalau penyakitnya udah parah sekali ya mungkin dia bisa lemas dan bisa nggak mau bergerak sama sekali, dia diam di situ terus, teman-teman, gitu. Sesuai dengan video yang ini, teman-teman nih, Mr. Hodut pernah Help Me Jonah. Nah, si Jonah itu dia pas lagi udah tua itu, karena dia udah tua, jadi dia sakit, jadi dia cenderung lebih diam, teman-teman, di situ. Dan memang kalau udah tua itu faktornya kan sesuai dengan video yang kemarin, teman-teman, kalau udah tua kan banyak faktornya, teman-teman ya. Nah, tapi kalau udah sakit itu sama seperti udah tua, teman-teman. Jadi kayak cenderung lebih diam, lebih nggak banyak aktivitasnya, seperti itu. Nah, itu ciri-ciri yang kedua. Ciri-ciri yang ketiga adalah badannya lemas, teman-teman. Jadi kalau udah sakit, biasanya kalau kita kowel-kowel pun dia cenderung nggak mau merespon toleran kita, teman-teman, sentuhan kita ke si hamsternya. Kadang-kadang kalau hamster sakit, hamster sehat pun kalau kita sentuh-sentuh nggak kebenaran tuh dia bisa menggigit kita. Tapi kalau dan bisa bereaksi lah, teman-teman. Tapi kalau hamsternya masih udah sakit, dia tuh lebih cenderung lemas badannya, jadi cenderung lebih nggak banyak aktivitas, lebih cenderung pengen badannya garis justru dan tergeletak, lemes gitu. Jadi benar-benar udah nggak mau apa-apa, teman-teman. Jadi badannya lemes sekali. Nah, itu ciri-ciri yang ketiga, teman-teman ya. Ciri-ciri yang keempat adalah, nah, teman-teman pernah lihat nih di video yang ini penyakit hamster ada apa aja? Nah, salah satunya kan adalah ekor basah, teman-teman. Nah, wet tail. Nah, kalau ciri-ciri yang keempat ini paling sering ibaratnya menghantui hamster lah, bukan penyakit yang sering terserang ke hamster, teman-teman, adalah ekor basah. Biasanya bagian anusnya itu menjadi basah, teman-teman, dan seperti
Karena kenapa? Karena kalau ekor basah itu, jadi pencernaan hamster itu nggak benar dan pembuangannya nggak benar, jadi sehingga mencret pembuangannya teman-teman. Jadi ekornya itu basah teman-teman, jadi kayak gitu. Nah itu kalau udah seperti itu, nah teman-teman harus benar-benar cepat-cepat pisahkan ya teman-teman ya. Jadi kalau penyakit ekor basah itu bisa menular ke hamster lainnya teman-teman. Jadi teman-teman harus perhatikan hamster teman-teman satu demi satu. Nah, jadi cara nanganinya kalau udah sakit itu ya pernah dibahas kan di video-video sebelumnya teman-teman ya. Gimana cara menangani hamster yang sakit ya, dipisahkan terlebih dahulu dengan hamster yang lainnya. Lalu setelah itu ya kita karantina di satu kandang atau di karantina di satu akuarium kecil. Lalu sebelumnya dimandikan terlebih dahulu. Lalu kita karantina, lalu kita perhatikan benar-benar apa kita kasih vitamin atau kita kasih makanan yang mengandung banyak air supaya nggak ada dehidrasi si hamsternya, atau kalau lagi ekor basah itu kita jangan kasih makan dulu, jadi mungkin kita kasih makanan yang padat-padat teman-teman supaya si nggak mencret kembali. Nah itu teman-teman. Nah itu sih ciri-cirinya kalau teman-teman hamsternya kalau lagi sakit. Oke teman-teman, semoga video ini menjawab pertanyaan teman-teman dan bisa bermanfaat bagi teman-teman, jadi bisa mengetahui gimana ciri-ciri hamster yang sakit dan yang nggak sakit. Oke teman-teman, yaudah teman-teman jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe ya teman-teman. Mr. Hodut mau beres-beres lagi. Dadah teman-teman.